Hello, brother and sister. Welcome in my bad story of the my nightmare di masa lalu tentang drugs. Welcome to our channel. This channel contains about music, drugs education, HIV/AIDS education, blog. Please subscribe, like, share, and comment your suggestions. Thank you. Enjoy watching. Gue akan cerita pertama-tama gue mengenal narkoba. Saat itu gue mesti merunut waktu dulu ya, flashback ke masa lalu. Kelas 2 SMP. Di situ gue diperkenalkan dengan miras, minuman keras. Awal mula gerbang gue menyukai dunia mabuk-mabukan. Dan saat itu gue diperkenalkan oleh beberapa kawan gue yang usianya sudah di atas gue. Anggaplah itu senior gue, mentor gue. Gue diperkenalkan miras yang awalnya untung gue ketemu sama tadi para abang-abangan gue saat itu, orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang baik. Artinya ketika dia memperkenalkan miras, dia selalu menitipkan pesan moral ya, walaupun dunianya negatif tapi ada pesan moral, bahwa dia bilang ketika lu mengkonsumsi miras, lu nggak boleh rese, lu nggak boleh ngerugiin orang, lu nggak boleh mabuk yang akhirnya merugikan banyak orang. Lu mesti nikmati, lu mesti enjoy, lu mesti bisa merasakan bahwa sebenarnya lu sedang ada dalam kondisi mabuk yang orang lain tidak perlu ikut merasakannya. Itu pesan moral dari abang-abangan gue saat itu. Kelas 2 SMP. Gue juga saat itu keadaannya, prestasi gue di sekolah sungguh berprestasi ya. Gue dari SD sampai ke SMP, sebelum gue mengenal mabuk-mabukan, gue selalu the best. Ranking gue selalu the number one di sekolah. Semenjak masuk gue ke dalam kesenangan gue bermabuk-mabukan, nah di situ sudah mulai ketawa, sudah mulai gue rasakan ada penurunan semangat belajar, ada penurunan prestasi, tentunya pengaruh. Tidak cukup dari itu, ketika gue beberapa lama menikmati minuman keras, maka akhirnya gue kenal dengan beberapa orang di pergaulan yang ternyata dia mengkonsumsi obat-obatan. Saat itu obatnya BK ya, dengan lambang saat itu dados, dengan lambang saat itu boti, gelondongan, donat dan sebagainya. Itu perlambang dan istilah-istilah dalam pergaulan dunia mabuk dengan obat-obatan. Nah, di situ gue juga sudah mulai mengkonsumsi.
obat yang tadi gue bilang namanya BK. Konon kabarnya BK ini adalah obat yang biasa ditelan yang biasa untuk mengobati penyakit rabies pada anjing gila. Jadi 2 tuh gue udah mulai mengkonsumsi jenis mabuk, jenis barang antara minuman keras dan obat. Terkadang gue terpisah meminum hanya sekedar minuman keras ataupun hanya obatnya saja, tapi terkadang gue gabungkan. Saat itu ada istilah dalam pergaulan 2 dimensi jadinya. Menginjak kelas 3 keadaan gue semakin parah. Kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP, disitulah gue mulai mengenal juga ganja. Ganja ini dalam pergaulan diistilahkan biasanya cimeng, joy, jeprik, apapun namanya gitu. Tapi yang jelas itu ganja, marijuana, kanabis. Nah, dari perjalanan itu gue berarti udah 3 tuh, antara minuman keras, obat-obatan, dan cimeng, ganja. Jadi gue konsumsi bersamaan. Itu mulai naik lagi jadi 3 dimensi. Gue diombang-ambing di situ sampai ke SMA. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gue semakin berkembang dan gue semakin mempunyai kawan-kawan yang arahnya bareng, doyan mabok. Terlena kita 3 tahun di SMA menggunakan 3 barang tadi ya, minuman keras, obat-obatan, dan ganja. Selepas dari SMA, gue beranjak ke sebuah kota jauh di sana. Gue di sana mendapatkan dunia yang semakin bebas, semakin membuat gue mengeksploitasi, berkelana, dan bereksperimen dengan drugs. Tahun 94 tepatnya, gue di sebuah kota tersebut berkenalanlah dengan barang-barang baru, newcomer, jenis drug baru saat itu, sabu-sabu dan ekstasi. Dua barang yang notabene gue belum pernah dapatkan sebelumnya, karena saat itu gue hidup di sebuah kota kecil yang sebelumnya barang tersebut mungkin belum masuk. Ketika gue ada di sebuah kota besar yang di 94 itu, ketemulah gue dengan sabu-sabu dan ekstasi, 2 jenis barang kimia yang gue konsumsi saat itu dengan keadaan seperti lepas kendali. Bukan seperti, atau memang gue sudah lepas kendali. Menginjak di tahun kedua gue berada di sebuah kota itu, tepatnya 96, terkenallah gue sama satu jenis narkoba yang saat itu gue rasa di kota tersebut seperti kacang goreng. Kita bisa mendapatkan di gang-gang sempit, kita bisa mendapatkan di ketemu bandar di emper-emper jalan. Nama narkobanya adalah putau. Putau ini adalah satu jenis narkoba yang konon kabarnya KW3-nya dari heroin, jadi ampasnya heroin. 96 gue terlena oleh putau. Di situ gue masuk ke dalam kondisi jangkis. Istilahnya jangkis. Jangkis adalah pecandu putau yang saat itu kita antar hidup dan mati. Jadi buat gua putau adalah satu jenis narkoba yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, berbeda dengan miras, berbeda dengan cimeng, berbeda dengan obat-obatan, sabu, ekstasi. Itu sungguh sangat berbeda pengaruhnya ya. Pengaruhnya sungguh sangat berbeda. Dia membuat adiksi di tubuh kita, sehingga
di tahun 98 gue menyadari itu. Prosesnya selama 2 tahun, 96, 98 gue jadi jangkis. Disitulah gue bertaruh untuk keluar dari dunia putau. Dunia putau yang sungguh sangat mengombang-ambing gue, menyiksa gue selama 2 tahun. Dan alhamdulillah ternyata gue bisa lolos. Jadi nanti cerita lebih detailnya gue akan bikin video lagi selain dari video ini. Ini gue akan menceritakan dulu tadi frame time gue ya, kenapa gue menyukai saat itu dunia mabuk. Nah, dari kesemuanya ini gue bukan bercerita untuk menjadi sebuah kebanggaan ataupun membuat pride masa lalu gue di dalam dunia drugs, bukan. Tetapi semoga ini bisa diambil hikmah, semoga ini bisa ada makna tergali bahwasannya gue juga menyukai narkoba dengan relatif usia gue saat itu masih kecil, kelas 2 SMP, dan latar belakang keluarga gue saat itu fine-fine saja. Nyokap bokap gue harmonis, keluarga gue harmonis. Artinya ada beberapa alasan kenapa orang menyukai narkoba, karena broken home, karena keluarga yang tidak harmonis. Tapi kalau gue tidak, prestasi gue juga baik-baik saja sebelum terkena narkoba. Ya artinya di relevannya dengan zaman saat ini, zaman milenial, orang tua di rumah mesti super hati-hati, termasuk gue ya. Gue terhadap anak gue begitu sangat perhatian untuk satu bidang ini, yaitu jangan sampai anak gue mengenal dunia narkoba dan menggelutinya seperti gue dulu. Artinya bayangannya gini ya, di zaman tahun 80-an aja, di saat gue kelas 2 SMP itu narkoba sudah marak. Dengan kondisi saat itu belum ada konektivitas internet, belum ada jaringan-jaringan seluas seperti sekarang. Nah, implikasinya tadi itu buat para orang tua, hati-hatilah terhadap anak-anaknya yang sekarang sumber informasi melalui internet sungguh sangat begitu terbuka untuk melakukan transaksi-transaksi black market. Jadi tadi itu pelajarannya, gue sendiri juga saat itu baik-baik saja. Keadaan di rumah baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang membuat gue frustasi ataupun kecewa ataupun dendam terhadap kehidupan. Gue baik-baik saja, hanya mungkin gue saat itu menyukai saja itu dunia narkoba, yang gue nggak bisa menyalahkan juga tadi para influence yang memperkenalkan barang itu terhadap gue nggak bisa menyalahkan mereka. Total ini adalah kesalahan gue pribadi, karena begitu mudahnya gue masuk ke dalam areal itu. Ya, buat para orang tua sekarang yang punya anak yang menginjak masa remaja, mesti lebih rapat ya, mesti lebih ketat perhatiannya terhadap anak. Jadi jangan senang juga ketika ngelihat anak selalu berada di kamar sendirian, yang dipikir bahwa anak ini nggak bergaul gitu, nggak menjalani hal-hal jalanan. Tapi malah itu yang perlu kita hati-hati, karena bisa saja anak menyendiri di kamar malah sedang menikmati hal-hal yang memang seharusnya tidak dinikmati. Itu poin pertama maknanya. Poin kedua adalah, tadi gua nggak bisa menyalahkan siapapun. Gua terkena dan menyenangi paradigma narkoba. Gua hanya bisa introspeksi bahwa ini adalah kesalahan total gua, yang alhamdulillah ternyata gua bisa membenahi diri gua, berusaha untuk lebih baik. Bersama band gue, sekarang gue menyuarakan kampanye anti narkoba bersama kawan-kawan juga yang sesama menyadari hal itu. Kita sering melakukan kampanye-kampanye
untuk mensosialisasikan bahayanya narkotika. Jadi di video berikutnya nanti gue akan bahas bagaimana caranya dan perjuangan gue untuk bisa keluar dari kecanduan narkoba, terutama di putau ya. Tadi yang gue bilang bahwa jenis putau ini berbeda dengan barang narkoba yang lain. Jadi itu agak spesial, mendapat perhatian dari gue sendiri ya saat untuk keluarnya, untuk sembuhnya. Lebih punya ekstra, gue berusaha untuk lepas dari jeratan putau. Walaupun disinyalir untuk saat ini di zaman sekarang ini putau sudah tidak diproduksi oleh para produsennya. Syukurlah itu, baguslah. Mudah-mudahan juga keadaan anak-anak milenial sekarang lebih baik daripada pergaulan yang gue jalani saat itu. Gue tidak menyalahkan pergaulannya. Tadi itu balik lagi bahwa ini kesalahan total gue yang saat itu mudah terlena oleh hal-hal yang seharusnya gue tidak jajaki. Prestasi gue melorotnya drastis, jadi gue banyak absurd dalam dunia pendidikan. Tidak apa-apa, termasuk juga resiko karir ya, jenjang karir, karena gue pemain band. Gue main band sejak SMP, gue sudah tidak main band tuh ketika gue terkena narkoba. Nah, kawan-kawan gue yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja, pemain band saat itu, sekarang udah menikmati karirnya. Gua mesti balik lagi ke satu titik yang gue mesti berjuang memperbaiki itu. Tapi itu bukan suatu kendala buat gua. Jadi gua juga tetap berproses sekarang bersama band gua. Salam buat teman-teman gua yang saat ini sedang berada di karirnya, yang saat itu hidupnya lempeng-lempeng aja, nggak kena narkoba. Kalian menginspirasi gue buat gue tetap bisa berkarya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi dan ketemu. Oke. Brother and sister, jadi segelumit ceritanya gue cukupin dulu segitu. Tadi kita ambil hikmahnya, kita gali makna yang ada biar menjadi lebih berfaedah ke depannya, menjadi sesuatu yang manfaat, menjadi sesuatu sumber energi yang bisa lebih mencerdaskan bangsa. See you, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.